Bagaimana kabar kalian hari ini? Ustazah doakan semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat belajar di rumah walaupun kita tidak bisa bertatap secara langsung. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Bagaimana sikap berdoa? Angkat kedua tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, tadi kita telah berdoa bersama. Sekarang Ustazah ingin bertanya. Sebelum kalian pergi ke sekolah, apakah kalian diminta oleh orang tua kalian untuk sarapan terlebih dahulu? Apakah sarapan itu penting? Ya, tentu kalian pasti diminta oleh orang tua kalian untuk sarapan terlebih dahulu sebelum pergi ke sekolah. Sarapan itu sangat penting karena dengan sarapan kita bisa beraktivitas dengan baik di sekolah. Jadi anak-anak, jika nanti kita sudah sekolah dengan normal, sebelum ke sekolah kalian harus sarapan terlebih dahulu ya. Tahukah kamu bahwa makanan yang kita makan pada saat sarapan itu memiliki perubahan energi, yaitu perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Berkaitan dengan hal tersebut, tahukah kamu hari ini kita akan belajar apa? Benar sekali, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, yaitu manfaat energi bagi manusia, tepatnya pada pembelajaran 3. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi manfaat energi dan perubahan bentuk energi. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi daerah penghasil sumber daya alam yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga, siswa mampu membuat teks petunjuk dan poster. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sempat membahas mengenai energi. Sekarang Ustazah ingin bertanya, apakah masih ada yang mengingat apa pengertian dari energi? Tepat sekali. Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan atau pekerjaan. Salah satu contohnya, ketika kita berjalan, kita memerlukan energi. Namun, setiap kegiatan memerlukan energi dalam jumlah dan bentuk yang berbeda-beda. Perlu kalian ketahui bahwa energi tidak dapat dilihat, namun pengaruhnya dapat dirasakan. Energi dapat berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Salah satu contoh perubahan energi yaitu terjadi pada setrika. Terjadi perubahan bentuk energi dari energi listrik menjadi energi panas. Baik anak-anak, sekarang
silahkan buka buku kalian pada tema 2, subtema 2, pembelajaran 3, halaman 63. Pada halaman tersebut terdapat percakapan antara Jono dan juga Tigor. Kita baca bersama ya. Setelah bermain bola, Jono dan Tigor merasa gerah. Mereka kembali ke kelas dan menyalakan kipas angin di kelas. Jono, seru sekali ya permainan bola tadi. Tigor menjawab, iya, sekarang aku baru merasakan kepanasan setelah bermain bola. Jono, alhamdulillah di kelas kita ada kipas angin. Jadi kita tinggal menyalakan kipas angin kalau sedang kepanasan. Tigor menjawab, kalau tidak ada kipas angin ini, tangan kita pasti sudah pegel ya karena harus mengipas badan. Jono, iya, alhamdulillah ada listrik yang dapat menggerakkan kipas angin agar berputar. Listrik adalah sumber energi yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Dalam aktivitas sehari-hari, kalian sangat terbantu dengan kehadiran listrik. Listrik memudahkan pekerjaan kita dengan waktu yang lebih cepat. Banyak peralatan elektronik yang semakin canggih dan membuat kita lebih nyaman. Ketika kalian keluar dari rumah kalian, tentu di sekitar rumah kalian banyak sumber energi listrik yang dapat dimanfaatkan oleh kita. Namun, perlu kita ketahui bahwa kita harus hati-hati dengan sumber listrik karena berbahaya. Baik anak-anak, sekarang Ustazah akan memberikan contoh mengenai perubahan bentuk energi. Kali ini Ustazah akan mencontohkan pada alat elektronik, yaitu kipas angin. Perubahan bentuk energi yang terjadi pada kipas angin yaitu dari energi listrik menjadi energi gerak. Baik anak-anak, tadi Ustazah telah mencontohkan salah satu perubahan bentuk-bentuk energi. Sekarang Ustazah akan menjelaskan mengenai macam-macam energi. Yang pertama ada energi panas, ada energi gerak, ada energi cahaya, energi bunyi, dan energi listrik. Energi dapat berubah dari bentuk energi yang satu ke bentuk energi lainnya. Suatu bentuk energi akan terlihat manfaatnya setelah berubah bentuk menjadi bentuk energi yang lain. Baik anak-anak, sekarang Ustazah akan memberikan beberapa contoh perubahan bentuk energi. Disimak ya. Yang pertama, ada perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya, terjadi pada bensin dan solar. Digunakan sebagai bahan bakar yang dapat menjadikan mobil bergerak. Yang kedua, ada perubahan energi gerak menjadi energi panas. Contohnya, terdapat pada kedua tangan yang digosokkan akan terasa hangat. Yang ketiga, ada perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya,
Saat kita bertepuk tangan, akan terdengar bunyi. Selanjutnya, ada perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya, lampu neon, lampu pijar, dan juga televisi. Kemudian, dari energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya, kipas angin, mixer, dan mesin cuci. Dan yang terakhir, ada perubahan energi dari energi listrik menjadi energi bunyi, yaitu terjadi pada bel listrik dan klakson mobil. Ingat ya anak-anak, energi dapat diubah menjadi energi yang setara, tetapi energi itu tidak dapat dimusnahkan dan juga tidak dapat dibuat. Hal ini disebut hukum kekekalan energi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak menggunakan energi. Energi yang kita gunakan banyak yang berasal dari sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, kita harus menggunakannya dengan benar. Penghematan energi dapat dicapai dengan penggunaan energi secara tepat atau sesuai kebutuhan. Penghematan energi memudahkan penggantian sumber-sumber yang tidak dapat diperbarui dengan sumber-sumber yang dapat diperbarui. Hemat energi merupakan langkah yang tepat untuk dilakukan bersama. Anak-anak, tahukah kamu bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah? Di Indonesia, setiap wilayahnya memiliki kekayaan sumber daya alam yang berbeda-beda. Sekarang, Ustazah akan memberikan beberapa gambaran wilayah ataupun daerah yang kaya akan sumber daya alamnya. Disimak ya anak-anak. Yang pertama, ada minyak. Minyak ini adalah salah satu kekayaan sumber daya alam yang sangat berlimpah di Indonesia, tepatnya berada di daerah Riau. Selanjutnya ada tambang emas. Tambang emas ini berada di Papua. Kemudian ada batu bara. Batu bara ini berada di Sumatera Selatan. Selanjutnya ada timah. Timah ini juga merupakan salah satu sumber daya alam yang ada di Indonesia, yang berada di wilayah Bangka Belitung. Dan yang terakhir adalah gas alam. Gas alam juga merupakan sumber daya alam yang ada di Indonesia, tepatnya di daerah Kalimantan Timur. Baik anak-anak, tadi Ustazah telah menjelaskan dan juga menyebutkan beberapa daerah yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Sekarang, Ustazah akan menjelaskan kepada kalian mengenai salah satu sumber daya alam yang ada di Indonesia, yaitu batu bara. Apa itu batu bara? Batu bara adalah
bahan bakar pembangkit uap yang menghasilkan listrik untuk memenuhi kebutuhan manusia. Batu bara merupakan sumber daya alam yang berlimpah di negara kita. Selain batu bara, ada beberapa sumber daya alam lain yang merupakan komoditas unggulan negara kita, seperti minyak bumi, timah, emas, karet, rotan, kopi, kelapa sawit, tembakau, padi, dan hasil laut. Sungguh kaya negara Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia patut bangga dan juga selalu bersyukur atas karunia yang telah diberikan kepada negara kita. Sebagai wujud syukur, kita harus menggunakan sumber daya alam tidak berlebihan dan juga sesuai dengan kebutuhan. Upaya penghematan energi dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti hemat air, hemat listrik, hemat bahan bakar, dan hemat kertas. Karya yang sesuai dengan tema hemat energi dapat berupa poster, slogan, atau gambar-gambar serta kata-kata ajakan. Poster yang berkaitan dengan hemat energi dapat berupa gambar benda atau contoh kegiatan yang menunjukkan upaya menghemat energi. Misalnya, gambar penggunaan kincir angin merupakan penghematan energi listrik. Gambar kegiatan bersepeda merupakan kegiatan menghemat bahan bakar fosil. Poster merupakan sebuah iklan atau pengumuman dalam bentuk gambar. Poster juga merupakan salah satu jenis media periklanan selain brosur, spanduk, iklan, atau yang lainnya. Kemudian, teks petunjuk atau biasa disebut juga teks prosedur. Teks petunjuk ini merupakan teks yang memberikan arahan dalam melakukan sesuatu agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Baik anak-anak, itulah materi yang dapat Ustazah sampaikan pada pertemuan kali ini. Sebelum Ustazah mengakhiri pertemuan pada kali ini, Ustazah akan menyimpulkan materi yang telah kita bahas tadi. Tadi, Ustazah telah menjelaskan mengenai manfaat energi dan perubahan bentuk-bentuk energi. Ingat, manfaat energi sangat banyak. Salah satunya yaitu dapat memudahkan pekerjaan kita dengan waktu yang lebih cepat. Kemudian, Ustazah juga telah menjelaskan mengenai perubahan bentuk-bentuk energi. Ingat, perubahan bentuk-bentuk energi itu banyak. Ada energi listrik menjadi energi bunyi, ada energi listrik menjadi energi cahaya, dan lain sebagainya. Selain itu, Ustazah juga telah menjelaskan dan memberikan informasi mengenai beberapa daerah yang menghasilkan sumber daya alam yang melimpah di negara kita. Apa saja sumber daya alam yang dimiliki negara kita? Yang pertama, ada batu bara, timah, emas,
dan lain sebagainya. Jadi anak-anak, dengan kekayaan sumber daya alam yang telah dimiliki oleh negara kita sebagai warga negara yang baik harus dapat memanfaatkannya dengan baik pula. Baik anak-anak, tahukah kalian berdasarkan materi yang telah kita bahas tadi, bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan manusia dua potensi, yaitu kejahatan dan ketakwaan. Kedua potensi ini akan kembali kepada setiap manusia. Potensi ketakwaan manusia harus selalu diperbarui. Dengan demikian, ketakwaan ini akan menjadi energi bagi manusia untuk selalu bergerak dari satu kebaikan ke kebaikan yang lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Asy-Syams ayat ke-8, yang artinya Dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Baiklah, sebelum Ustazah menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Bagaimana sikap berdoa? Angkat kedua tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Itulah materi yang dapat Ustazah sampaikan pada pertemuan kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Ustazah